Dino 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 riko suguhi bara dino dino sing tau tiko sayang Dilakukan Ronaldo adalah suatu bentuk ketepatan ketimbang gerakan-gerakan demonstrasi 212 terutama golongan putih mendukung Real Madrid yang kemarin menyerukan boikot produk Prancis respon terhadap kebijakan Presiden Prancis tentang karikatur Muhammad. Terus Arie Untung, artis-artis yang hijrah, dia melakukan semacam gerakan boikot. Bahkan Arie Untung entah dibakar atau tidak tas Hermes milik istrinya, dia tetap menyerukan boikot terhadap produk Prancis. Namun pada akhirnya produk-produk Prancis bukan semakin menurun penjualannya, justru malah meningkat. Makanan ringan dari Danone, Aqua dari Danone, penjualannya makan laris. Artinya gerakan boikot tidak relevan. Tapi hal yang dilakukan oleh Ronaldo hanya menggeser minuman Coca-Cola ke samping tepian mejanya, lalu dalam 30 menit harga saham anjlok dengan kerugian kalau dikonversikan kepada rupiah seharga 57 triliun. Tapi saya tidak akan bahas pergerakan Islamisme yang ada di Indonesia, tapi saya ingin membahas spesifikasi tentang yang dilakukan oleh Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bewara TV. Kemarin kita ramai tentunya di media sosial mengenai tentang gestur Ronaldo yang hanya menggeser Coca-Cola di hadapannya waktu konferensi pers, lalu seolah-olah menggantinya dengan Aqua. Ini berdampak terhadap industri Coca-Cola, karena yang dilakukan Ronaldo secara gestur, dia mengisyaratkan bahwa yang lebih sehat itu air mineral, bukan Coca-Cola. Sampai para jurnalis Warta mendefinisikan gestur Ronaldo seolah bilang drink water, no drink Coca-Cola. Minumlah air mineral, tapi jangan minum Coca-Cola. Aqua, no Coca-Cola. Kurang lebih demikian. Nah, dalam istilah dari yang dilakukan oleh Ronaldo waktu konferensi pers selepas melawan Hungaria, itu selang 30 menit harga saham yang tadinya 56,10 US dollar turun drastis menjadi 55,22 US dollar. Artinya ada penurunan 1,6%. Bayangkan, hanya menggeserkan saja produk Coca-Cola, lalu harga saham turun drastis. Kerugian dari yang dilakukan Ronaldo hanya menggeser 2 botol Coca-Cola ke tepian mejanya sampai merosot 1,6%, atau bahkan nilai kapitalisasi pasar market capital yang tadinya 242 miliar menjadi 238 miliar, atau 4 miliar setara 4 miliar US dollar gitu ya, atau setara dengan 57 triliun apabila dikonversikan ke mata uang Indonesia. Nah, dalam istilah industri yang dilakukan Ronaldo itu seolah-olah disebut dengan negatif campaign atau kampanye negatif. Negatif campaign itu membandingkan satu produk dengan produk yang lebih unggul. Ini dalam istilah ekonomi disebut negatif campaign. Dia membandingkan Aqua dengan Coca-Cola, di mana Aqua itu air mineral, katakan air mineral itu lebih mempunyai dampak kesehatan ketimbang Coca-Cola. Ya jelaslah yang dilakukan oleh Ronaldo, dia itu kan sebagai seorang mega bintang, dia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Artinya hal yang dilakukan oleh Ronaldo mempunyai implikasi terhadap apapun itu. Karena seorang mega bintang jelaslah dia mempunyai fans yang tersebar di beberapa negara,
dia mempunyai pengikut, apalagi Ronaldo yang sering terlibat dalam proses pergerakan sosial. Dia sering terlibat dalam mensodakokan hartanya untuk anak-anak di Suriah dan anak-anak di Palestina. Jadi hal yang wajar ketika seorang Ronaldo menyingkirkan Coca-Cola di hadapannya, lalu harga saham Coca-Cola turun. Ketimbang Presiden Turki Erdogan yang hanya pidato sebatas gimmick-gimmick saja tapi tidak mempunyai dampak terhadap apa-apa. Nah, apakah benar ada semacam isu melawan minuman yang bersoda? Sebenarnya sih ketika berbicara tentang bersoda ini dari dulu sudah ada gitu ya. Kesehatan yang berbicara, data kesehatan yang berbicara tentang minuman bersoda yang mengandung gula jelas mempunyai dampak terhadap kesehatan. Nah, Ronaldo dan Coca-Cola ini kan sama-sama brand yang sangat besar. Ronaldo sebagai mega bintang yang menerapkan pola hidup sehat, sedangkan Coca-Cola adalah sebuah produk yang mana dia harus penjualannya halus laris. Ini berhadapan, apalagi dengan situasi sekarang Covid. Masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat. Jadi hal yang wajar ketika yang dilakukan Ronaldo hanya sebatas menggeser. Dia kan seorang tokoh publik, seorang mega bintang, menggeser dengan tersebut seolah-olah mengisyaratkan bahwa ini tidak sehat. Yang sehat itu adalah air mineral. Nah, dalam dimensi kesehatan, justru apabila kita ditarik kepada satu keuntungan, citra yang terbangun justru citra positif terhadap Ronaldo. Yang jelas pasti ada penilaian negatif terhadap produk Coca-Cola. Sebenarnya isu minuman bersoda ini dari dulu sudah ada gitu ya. Jadi hal yang dilakukan Ronaldo adalah sebuah hal yang biasa. Bahkan di negara-negara seperti negara bagian Amerika Serikat, dia telah menerapkan semacam bea cukai, terus di Chili, di Inggris dan lain sebagainya telah menerapkan bea cukai terhadap minuman yang bersoda. Nah, yang dilakukan Ronaldo itu justru adalah suatu hal yang tepat. Dia jadi publik bisa menilai yang justru dulu mempunyai mindset yang terbangun terhadap Coca-Cola seperti apa gara-gara penggeseran Coca-Cola dari hadapan Ronaldo ketika waktu konferensi pers itu jadi semacam paradigma baru di masyarakat, ada persepsi baru. Jadi hal yang wajar para investor yang memegang saham di Coca-Cola, yang Coca-Cola ini kan produk yang bagus, dia tidak mempunyai kompetitor, karena setiap orang tidak bisa membuat semacam produk semacam Coca-Cola. Makanya selama ini Coca-Cola harga sahamnya sering meningkat, penjualannya semakin laris. Namun kemarin ketika Ronaldo hanya menggeserkan Coca-Cola di hadapannya ketika waktu konferensi pers, banyak investor yang menjual, bahkan yang melepas kepemilikan sahamnya, sampai harga saham turun yang tadinya 56 sampai 55. Nah, dari apa yang saya terangkan tadi, intinya begini, bukan saya tarik terhadap Ronaldo semacam melawan terhadap satu produk ataupun kekuatan besar, bukan. Tapi inti dari yang saya bicarakan tadi, bahwasannya seorang tokoh publik, seorang public figure, dia mempunyai peranan penting. Apa yang dilakukannya justru pasti berdampak. Kalau misalkan kita tarik terhadap negara Republik Indonesia, ada public figure yang mempunyai satu kebijakan, satu kewenangan, ataupun tindak tanduknya tidak berlandaskan dengan konstitusi, bahkan melanggar kode etik, ya jelas pasti akan berakibat terhadap apapun. Baik itu jajaran eksekutif, legislatif, dia akan di-framing sebagai tokoh publik, makanya dia harus bersikap bijaksana. Nah, kalau saya tidak tahu ya, kalau misalkan Jokowi semacam menekan investasi masalah Coca-Cola, ya atau berimplikasi atau tidak terhadap harga saham. Tapi yang jelas tokoh publik mempunyai semacam pengaruh terhadap hal-hal yang lainnya. Terima kasih.
Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.